Beliau juga merupakan lulusan dari Master of Business Taxation di University of Southern California, dan juga beliau alumni sama saya nih Pak, jadi standby ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Beliau adalah senior saya rupanya. Bapak sekalian kita berikan aplaus buat Pak Pria Ihsan Priyawibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak narasumber, Pak Ramin, Pak Moderator, Bapak Ibu yang hadir baik secara daring maupun luring. Tadi kita sudah banyak mendengar ya berbagai hal yang berkaitan dengan kebijakan yang sudah kita ambil, baik itu yang mengatur industri ya, SDM misalnya, termasuk juga kebijakan fiskal. Dan kita juga banyak tadi mendengar dari Pak Resvani ya, berbagai usulan kebijakan juga yang dapat tanda kutip gitu ya kita manfaatkan untuk memperbaiki apa yang sedang terjadi pada saat ini. Nah, mungkin ini giliran kami berdua nih, saya dan Pak Kukuh, bicara hal-hal yang sifatnya administratif nih. Di luar policy tadi yang mencakup hal-hal besar. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di kesempatan ini ya, di waktu yang 20 menit ini, saya akan bicara mengenai 3 hal seperti yang diminta oleh Pak Tunjung sebagai Kapusdiklat Pajak. 1, bicara mengenai kondisi penerimaan dari sektor minerba. Kemudian yang kedua, bicara mengenai pengelolaan kepatuhan sektor minerba. Dan yang terakhir, apa yang akan kita lakukan ya ke depan berkaitan dengan 2 hal ini. Oke, yang berikutnya kita bisa lihat bahwa di slide berikutnya, bahwa yang namanya penerimaan pajak ya, sektor minerba ini kalau kita lihat grafiknya ya, itu berfluktuasi. Tadi Pak Hadi ya, Pak Rizwani juga sudah menjelaskan juga bagaimana penerimaan pajak kita itu juga berkaitan dengan salah satunya produksi dan juga harga. Pak Toton juga tadi juga sampaikan hal yang sama. Dan kalau kita lihat, ini ada beberapa hal yang menarik sebetulnya. Misalnya nih, pada tahun 2018 ya, kita tahu penerimaan kita sempat naik dari tahun sebelumnya, dan itu sumbangan dari tembaga. Ya. Kemudian di 3 tahun terakhir ya, kita lihat kondisinya setelah sangat naik cukup tinggi di tahun-tahun setelah pandemi ya. Kemudian kondisinya menurun di tahun 2024 dan juga 2025. Jadi kalau kita lihat angkanya di tahun 2025 ini sampai dengan November itu sekitar 43,3 triliun. Nah, kalau kita kaitkan dengan PDB tadi sempat juga disampaikan oleh Pak Rizwani bahwa kontribusi dari sektor pertambangan ini di tahun 2025, kalau kita lihat angka di PDB sektor PDB sampai dengan triwulan 3, pertambangan batu bara itu sekitar 3,36% dan mineral itu sekitar 1,74%. Artinya kalau kita lihat angka penerimaannya ini sebetulnya sejalan juga bahwa kontribusi katakanlah sektor minerba ini in total itu 43 triliun dengan kontribusi 2,65% terhadap total penerimaan nasional. Nah, sekarang coba kita lihat lebih detail 2 hal tadi. Jadi saya mungkin nggak akan minerba satu-satu ya, tapi paling nggak ada gambarannya secara sekilas. Jadi kalau kita lihat minerba ya, ini kondisinya sebetulnya relatif lebih baik kalau kita bicara penerimaan pajak ya dibandingkan batu bara. Dan salah satu penyebabnya juga kalau kita lihat dari sisi harga, itu kan ada kenaikan yang sangat tinggi ya dari tahun 2020 ke tahun-tahun berikutnya. Meskipun katakanlah di tahun 2023 itu sempat menurun, tapi relatifly kondisinya terus membaik. Dan tadi juga sudah disampaikan salah satu penyebabnya juga misalnya dari industri nikel, semakin masifnya penggunaan baterai kendaraan listrik, kemudian juga ada hilirisasi produksi nikel menyebabkan katakanlah sumbangan penerimaan dari mineral ini juga cukup tinggi. Jadi kalau kita lihat data dari World Bank gitu ya, harga base metalnya sendiri, logam industri yang business intelligence kita itu juga bisa memberikan gambaran ya ability to pay dari wajib pajak kita. Nah, salah satu produk dari CRM ini adalah bagaimana berdasarkan risiko kepatuhan dari wajib pajak itu ya. Masih di slide sebelumnya Mas, tolong.
bisa memberikan gambaran kira-kira rekomendasi treatment terhadap wajib pajak itu apa, ya. Kita paham bahwa dengan data yang kita punya, ya, kita membangun yang namanya variable predictor lah, boleh bilang, dan jumlah ini juga ratusan, dan kita juga mengenali katakanlah risiko-risiko kepatuhan yang sifatnya generik gitu, general gitu ya, dari analisis terhadap variable predictor itu, termasuk juga hal-hal yang sifatnya spesifik yang berkaitan dengan katakanlah industri tertentu. Jadi kami juga mengembangkan katakanlah CRM spesifik yang berkaitan dengan sektor minerba misalnya. Dan sebagai gambaran misalnya sektor pertambangan batubara, selain katakanlah ya memanfaatkan variable predictor yang sifatnya general, ya, kita juga memanfaatkan lebih dari 27 variabel predictor yang sifatnya spesifik berkaitan dengan sektor tersebut. Dan teman-teman di unit vertikal juga punya semacam dashboard yang dapat dimanfaatkan untuk memberikan gambaran apa yang mereka hadapi, ya, di satu periode di tempat dia gitu ya. Kira-kira peta risiko sektor tertentu gitu ya di satu tahun pajak itu seperti apa. Dan kita bisa lihat contohnya di slide sebelumnya. Setelahnya. Ini gambarannya Bapak Ibu. Jadi kita bisa ngelihat sebetulnya secara keseluruhan, dan juga katakanlah istilahnya piramid kepatuhan lah. Jadi ketika mesin CRM ini menghasilkan rekomendasi treatment terhadap suatu wajib pajak, ya, dan teman-teman di unit vertikal itu bisa tanda kutip gitu ya dengan memanfaatkan salah satunya dashboard smartboard ini, ya, mengenali apakah wajib pajak ini ya berdasarkan tadi ya variable predictor dari mesin CRM kita, dia akan di treat seperti apa. Jadi kalau kita lihat piramidanya itu dari yang katakanlah tidak patuh sampai dengan katakanlah patuh. Jadi mulai dari apakah dia hanya perlu misalnya edukasi dan pelayanan sampai ke penegakan hukum. Nah, sebagai gambaran Bapak Ibu, mungkin di slide berikutnya kita bisa lihat bahwa rekomendasi treatment terhadap WP Minerba selama tahun 2020 sampai 2024 ya, itu mayoritas itu adalah pemeriksaan. Jadi kalau kita lihat piramidanya tadi, memang risiko kepatuhan di sektor ini ya itu cukup tinggi ya. Artinya kalau kita bicara nih aktivitas pengawasan dan pemeriksaan itu nilainya bisa sampai hampir mendekati 90%. Nah, tentunya banyak hal gitu ya, dari beberapa hal yang kita temukan yang berkaitan dengan risiko ketidakpatuhan dari wajib pajak sektor minerba. Misalnya yang berkaitan dengan incorrect reporting ya, bisa jadi ya, misalnya nih ada pelaporan nilai penjualan yang berbeda antara yang dilaporkan ke pajak gitu ya dengan apa yang disampaikan ke misalnya Dijen Minerba yang ada di dalam RKAB, atau disampaikan ke teman kami yang ada di Direktorat Bea Cukai misalnya, transaksi yang berkaitan dengan ekspor PEB, atau termasuk yang disampaikan ke teman kami yang ada di DJA PNBP-nya. Jadi segala sesuatu kan sebetulnya bisa dihubungkan untuk katakanlah mendapatkan kira-kira sebetulnya risiko kepatuhan yang berkaitan dengan nilai penjualan ini ya terhadap wajib pajak ini seperti apa. Kemudian tadi juga Pak Toto juga sempat menyampaikan yang berkaitan dengan nilai kalori batubara ya Pak ya. Jadi antara sistemnya misalnya PNBP online dengan yang kami terima atau mungkin yang disampaikan kepada e-Minerba bisa jadi berbeda, karena kan setiap kalori itu mempunyai katakanlah tanggung jawab atau kewajiban PNBP yang berbeda-beda. Kemudian juga kita juga paham ya yang namanya industri pertambangan ini ya, minerba ini, tadi Pak Arfani juga udah cerita panjang lebar, risiko tinggi gitu ya, padat modal, padat karya, risiko keberhasilannya juga nggak terlalu banyak, tempatnya itu terpencil gitu ya, nggak ada yang nambang di tengah kota. Jadi mau nggak mau ya, perusahaan mungkin ya seringkali membutuhkan banyak bantuan dari katakanlah usaha-usaha lain yang sifatnya mungkin bisa apakah dia related parties atau tidak gitu ya.
Nah, kalau kita bicara related parties, pasti ada risiko yang berkaitan dengan transfer pricing dan sebagainya. Belum katakanlah misalnya ketika kita bicara invoice-nya, bisa jadi ya kalau gitu related parties bisa saja bisa over invoicing atau under invoicing, dan juga transaksinya mungkin bisa banyak layer gitu. Ya kita juga paham ya bahwa probis tambang, katakanlah misalnya nih kayak kita bicara batu bara, ini kan nggak sama ya. Ada yang ngambil yang sifatnya terbuka, open pit gitu ya. Ada yang harus ngambilnya tuh gali ke dalam gitu. Artinya kalau tadi Pak Rizwani juga udah cerita mengenai struktur apa namanya COGS gitu ya, cost of goods sold dari industri, ya memang harus kita akui nggak sama setiap wajib pajak. Makanya hal yang kita kembangkan ketika kita mengembangkan CRF ini, sifatnya itu sebetulnya lebih ke individu-individu, nggak hanya sektor, dan sektor itu hanya gambaran dari individu-individu dari wajib pajak yang sebetulnya kita sedang kelola. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di setiap tahapan katakanlah kalau bisa kegiatan tambang ya, tadi udah direcognize banget nih sama Pak Rizwani itu ada pajaknya kan gitu ya. Kalau kita bicara misalnya eksplorasi lah, nah itu kan pasti ada jasa konsultan, kemudian juga misalnya ada jasa survei lah misalnya, atau misalnya di tahap pemasaran lah, itu kan juga ada jasa bongkar muat dan seterusnya, dan itu setiap aktivitinya memang ada pajaknya. Tapi kita juga paham bahwa kalau kita bicara satu entitas ya, kewajiban pajaknya yang sudah dibayarkan, katakanlah kalau bicara PPH ya atau PPN misalnya, itu kan nggak seluruhnya pajak keluaran kita setorkan, kita bisa kurangi dengan pajak masukan kita. Atau kalau kita bicara PPH badan, kan banyak hal yang misalnya sudah kita bayarkan ke wajib pajak yang lain, yang menjadi sumber penerimaan dari wajib pajak yang lain itu bisa kita kurangkan. Jadi in total sebetulnya kita bisa lihat bahwa setiap aktivitas atau aspek perpajakan dari setiap kegiatan itu ya, kita bisa hitung. Nah, kita punya satu kantor sebetulnya yang kita didiskusikan untuk mengelola health individualsnya di Indonesia, tapi jumlahnya juga nggak terlalu banyak ya, mungkin sekitar 1000-an. Nah, termasuk juga HWI dari sektor minerba ini. Nah, tentunya yang terakhir kita ingin dalam upaya tadi salah satunya memerangi shadows ekonomi, kita bekerja sama juga dengan para penegak hukum gitu ya, untuk memastikan katakanlah yang ilegal-ilegal tadi juga bisa tersinari lah, jelas gitu ya, sehingga kita bisa harapkan kontribusinya juga dari mereka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, pas 30 detik lagi. Mohon maaf bila ada kesalahan dari apa yang saya sampaikan. Saya terima kasih tadi Pak, saya banyak mendengar nih dari Bapak bertiga bicara mengenai hal-hal yang apa namanya policy besarnya, dan tadi yang saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana secara administratif ya kami di DJP mengelola penerima dan kepatuhan dari sektor minerba. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.